Miris menyaksikan berbagai fenomena yang begitu memilukan yang dilakukan oleh mereka, anak-anak zaman now yang digadang-gadang menjadi penerus peradaban, justru seperti jauh api dari panggang, menunjukkan kemerosotan moral yang begitu memprihatinkan. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi besar yang ada di Indonesia. Provinsi yang dijuluki dengan sebutan Tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat ini, atau dikenal juga dengan sebutan kota pelajar, berhasil menarik minat dan tujuan para penuntut ilmu. Banyak lembaga pendidikan dasar untuk anak usia 5 hingga 12 tahun yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Salah satunya adalah Kutab Darussalam yang berada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kutab Darussalam merupakan sebuah pendidikan dasar warisan peradaban Islam. Tercatat dalam tinta emas sejarah, Kutab dengan segala kebesarannya mampu melahirkan ulama dan ilmuwan di tingkat dunia. Kutab Darussalam ini terletak di Dusun Manggisan RT 08 Batu Retno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Saya melihat anak-anak mulai kehilangan moral dan akhlak. Kita telah melihat di mana-mana terjadi anak durhaka kepada orang tua, anak merokok, anak suka tawuran, bahkan di usia yang masih kecil, anak sudah kecanduan narkoba. Ditambah lagi lingkungan yang kurang mendukung. Orang tua merasa sudah menyekolahkan dan menitipkan anaknya di sekolah. Orang tua merasa sudah selesai dengan tanggung jawabnya. Guru pun juga merasa sudah mengajar sesuai dengan kurikulum yang diberikan. Maka kita lihat hari ini apa yang terjadi. Hari ini kita melihat begitu banyaknya kerusakan moral di sekitar kita. Itu terjadi karena kita meninggalkan apa yang sudah Nabi Muhammad SAW wariskan kepada kita. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendidik dengan Al-Quran sebagai kurikulum, beliau sebagai pendidik, dan para sahabat sebagai murid-muridnya. Maka lahirlah sebuah generasi yang terbaik di zaman para sahabat. Kurikulum Islam telah melahirkan banyak ulama dan ilmuwan yang hebat. Ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lain sebagainya. Begitu juga dengan ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Ibnu Al-Haytham dengan metode ilmiahnya, Al-Battani dengan astronominya, Ibnu Khaldun dengan sejarahnya, dan yang lain sebagainya. Seperti apakah kurikulum itu? Maka hari ini kita mengenal kurikulum itu dengan nama Kutab. Kutab adalah sebuah lembaga berbasis pendidikan Islam untuk anak-anak usia 5 sampai 12 tahun. Di Kutab, anak-anak diajari adab, iman, dan Quran. Adab sebelum ilmu, iman sebelum Quran, ilmu sebelum amal adalah dasar dari kurikulum Kutab. Maka jika hari ini kita ingin memperbaiki generasi yang akan datang, mustahil kita menggunakan apa yang kita pakai hari ini. Sebagaimana nasihat dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, la yuslihu akhirah hadhil ummati illa ma aslaha awalaha. Tidak akan baik generasi umat akhir ini kecuali diperbaiki dengan metode yang dahulu pernah dipakai pada zaman sebelumnya. Artinya, kalau kita ingin memperbaiki generasi akhir umat ini, maka tidak ada cara lain selain dengan menggunakan
apa yang dahulu pernah dipakai para ulama, dipakai oleh Nabi Muhammad SAW dalam memperbaiki masyarakat yang jahiliyah. Kutab Darussalam juga memiliki visi yang sama. Visi Kutab Darussalam adalah melahirkan generasi Quran. Harapan kami, anak-anak hari ini kelak akan menjadi hamba-hamba yang soleh, solihah, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lagi kita berhijrah menuju apa yang telah Nabi Muhammad SAW tuntunkan? Kapan lagi kita berpindah kalau bukan hari ini? Kapan lagi kita berhijrah kalau bukan saat ini? Inilah saat yang tepat untuk kita kembali kepada pendidikan Islam. Untuk mencapai visi Kutab Darussalam, kami memiliki misi. Misi yang pertama adalah penanaman iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini ada yang hilang dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penanaman iman hanya sekedar mengenal 6 rukun iman. Padahal sejatinya iman adalah apa yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ulama yang bernama Imam Al-Baihaqi telah menulis sebuah kitab dengan judul 77 cabang keimanan. Disitulah kita mengenal bahwa iman tidak hanya sekedar 6 rukun iman yang kita hafalkan. Visi misi kami yang kedua adalah membina akidah, akhlak, dan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Visi misi yang ketiga kami adalah menghafal Al-Quran. Misi yang keempat adalah menggali, meneliti, dan membuktikan kemukjizatan Al-Quran. Misi yang kelima adalah memiliki keterampilan hidup. Misi yang keenam adalah membiasakan beramal solih dengan dilandasi iman dan ilmu. Misi yang terakhir adalah mengedepankan kerjasama yang sinergi antara orang tua santri dan yayasan serta masyarakat. Kutab Darussalam mengajarkan 1. Tahfidz Quran. Santri akan dibina untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Dengan fitrahnya yang suci, santri akan diajarkan bagaimana menghafalkan Al-Quran setidaknya 1/4 Quran atau 7 juz. 2. Murafaqat materi ujian akhir sekolah berbasis nasional atau UASBN. Murafaqat yang kami ajarkan meliputi ilmu bahasa, ilmu hitung, ilmu alam, serta pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan sosial. 3. Ilmu hadis pilihan. 4. Bahasa peradaban bahasa Arab. Bahasa Arab yang kami ajarkan kepada santri adalah bahasa yang langsung dipraktikkan di dalam kutab dan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Arab adalah kunci pembuka untuk mempelajari ilmu-ilmu di dalam agama Islam. 5. Tematik pembelajaran. Materi yang diajarkan diantaranya Tadabbur Juz 30, Modul Alam, dan Modul Manusia. Semua materi yang diajarkan diambil dari Tadabbur Juz 30 di dalam Al-Quran. 6. Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka tak sayang. Santri akan kami kenalkan dengan mempelajari sejarah agung Nabi Muhammad SAW agar menumbuh kembangkan rasa cinta santri kepada din Islam. 7. Fikih ibadah meliputi wudu, sholat, dan ibadah wajib maupun sunnah lainnya. 8. Keterampilan atau life skill, keterampilan yang berguna bagi kehidupan santri. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama.
sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan Al-Quran. Kutab Darussalam memilih pengajaran Al-Quran sebagai salah satu karakteristik kurikulum pendidikan Islam, yaitu pengajaran tentang qiraah, kitabah, tadabbur, dan tahfizul Quran. Jenjang pendidikan di Kutab Darussalam. Kutab awal 1 untuk anak usia 5 hingga 6 tahun. Kutab awal 2 untuk anak usia 6 hingga 7 tahun. Kutab awal 3 untuk anak usia 7 hingga 8 tahun. Konuni 1 untuk anak usia 8 hingga 9 tahun. Konuni 2 untuk anak usia 9 hingga 10 tahun. Konuni 3 untuk anak usia 10 hingga 11 tahun. Dan Konuni 4 untuk anak usia 11 hingga 12 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, ibunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Kutab Darussalam ini kami mengajarkan berbagai macam pelajaran di mana semua itu bermuara kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya kami mengajarkan pendidikan ilmu hadis, pendidikan ilmu fikih, dan pendidikan adab. Tidak hanya itu, di sini kami juga mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan di mana hal itu sangat dibutuhkan santri untuk menghadapi perkembangan zaman yang luar biasa hari ini. Di antaranya kami mengajarkan murafaqat ilmu bahasa, murafaqat ilmu hitung, murafaqat ilmu alam, dan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan sosial. Harapan kami, santri-santri yang belajar di Kutab Darussalam ini tidak hanya pintar dalam ilmu pengetahuan umum saja, tetapi santri-santri memiliki adab dan akhlak yang baik dimanapun, kapanpun santri berada. Man yuridullahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah baginya banyak kebaikan, niscaya Allah akan memudahkan baginya untuk memahami perkara-perkara agamanya. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara syarat bagi kita untuk mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat adalah dengan cara belajar hadis. Hadis adalah segala perkara yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan ataupun diamnya beliau terhadap satu perkara. Dalam surah Al-Imran ayat ke-31 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, kata Muhammad SAW. Kata Nabi kita Muhammad SAW, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kaidah-kaidah penting dalam pendidikan anak, jika itu dilakukan dengan bagus, fa insya Allah, mendidik anak menjadi jauh lebih mudah. Salah satu di antara kaidah penting itu adalah sosok. Anak-anak membutuhkan figur atau sosok untuk dikagumi. Bagaimana jikalau anak-anak tidak mengenal nabinya? Manusia terbaik, teladan terbaik umat manusia. Bagaimana jikalau anak-anak tidak mengenal sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi terbaik itu? Lalu bagaimana jikalau anak-anak tidak mengenal orang-orang mulia pada zaman terdahulu? Tentu saja anak-anak akan mengagumi siapa saja yang mereka temukan. Ketika yang dijumpai mereka adalah artis-artis, penyanyi, maka merekalah yang akan digandrungi. Ketika yang mereka temukan adalah
pembalap, petarung, atau pemain bola, maka merekalah yang akan diidolakan. Lalu ketika mungkin hanya yang mereka dapati superhero fiktif, itu pun akan mereka kagumi. Begitulah mendidik anak dengan cara yang paling mudah, dengan menggunakan sosok. Oleh karenanya, kita perlu menghadirkan sosok-sosok yang mulia, yang bisa dikagumi anak-anak kita. Di antaranya dengan mengajarkan mereka sirah nabawiyah, sirah para sahabat, dan kisah orang-orang mulia terdahulu. Pentingnya bahasa Arab yakni untuk kehidupan kita. Sebagaimana kita adalah umat muslim dan kitab kita adalah Al-Quran, yang mana kitab Al-Quran itu merupakan bahasa Arab dan tidak ada Al-Quran yang memakai bahasa Indonesia. Dan kita harus memulai belajar untuk berbahasa Arab agar memudahkan kita dalam membaca Al-Quran atau mengartikan Al-Quran tersebut. Jadi sebagai contoh, bahwasanya kita jika membaca Al-Quran dan mengetahui arti dalam Al-Quran tersebut dalam kita membaca, itu akan memiliki rasa yang berbeda ketika kita membaca tanpa mengetahui makna tersebut. Jadi bahasa Arab ini sangat penting bagi kita, karena kita sebagai umat muslim, sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, maka kita harus bisa untuk berbahasa Arab. Saya sebagai tim Sarparas itu menyediakan kebutuhan para santri, meja, kursi, papan tulis, dan alat pembelajaran lainnya. Itu juga termasuk dalam proses mempersiapkan generasi peradaban. Di Lembaga Kutab Darussalam ini, pembelajaran diwajibkan mencakup seluruh warga lembaga. Kami pun mempelajari qiraati, kajian rutin bersama para ustadz sebagai guru kami. Tidak menutup kemungkinan, kami juga turut serta dalam membangun generasi peradaban. Dengan cara, saya sebagai tim security turut serta dalam menjaga keamanan yang ada di kutab ini. Membuka pintu dari pagi, men-cross check penjemputan santri, dan menutup seluruh pintu dan jendela setelah pembelajaran selesai. Dengan cara itulah, semoga para santri tetap terjaga dalam menuntut ilmu. Insya Allah. Pada kegiatan belajar mengajar Kutab Darussalam, di tiap kelasnya memiliki kapasitas sejumlah 12 santri. Waktu belajar santri Kutab Darussalam yaitu Senin hingga Kamis, pembelajaran dimulai pukul 7.30 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat untuk kelas Kutab awal 1. Senin hingga Kamis pukul 7.30 hingga 13.00 waktu Indonesia Barat untuk Kutab awal 2 sampai kelas Konuni 4. Sedangkan pada hari Jumat, kegiatan pembelajaran dimulai pada pukul 7.30 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat. Alur pendaftaran calon santri baru Kutab Darussalam. 1. Calon wali santri menggali informasi tentang kekutapan baik dari YouTube, Instagram, maupun Facebook Kutab Darussalam. 2. Calon wali santri mengisi formulir pendaftaran di kantor Kutab Darussalam. 3. Melengkapi perlengkapan administrasi. 4. Orang tua bersedia mengikuti stadium general. 5. Mengikuti wawancara orang tua. 6. Mengikuti tes kematangan anak dan tes Al-Quran. 7. Orang tua bersedia mengikuti tata tertib Kutab Darussalam. خير رويت الأجيال وبه أحييت الآمال فشدت كل الدنيا فرحا زهرا نينا غصنا مالا بالخير رويت الأجيال وبه أحييت الآمال فشدت كل الدنيا فرحا زهرا نينا غصنا مالا يا دينة خير وعطاء وينال نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير
ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا صرحا بالحكمة شادا وبحب قد فاق وساد أعطى وسقى طور فرقا أتقن بالبذل الإعداد يا صرحا بالحكمة سادا وبحب قد فاق وساد أعطى وسقى طور فرقا أتقن بالبذل الإعداد يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير. Ruh umat ini adalah berjamaah. Mustahil membangun generasi peradaban hanya dengan sendirian. Mari rapatkan dan kuatkan barisan. Sama-sama kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk mewujudkan kembali kebesaran peradaban Islam. هلت بعطاء تسقينا أقبلت